حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين ثم إلى رجال مشايخنا ومعلمنا خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ إبراهيم الخلواتي شيخ محمد بن كريم السمان المدني شيخ محمد أرشاد ابن عبد الله البنجري شيخ شهاب الدين بن محمد أرشاد بن عبد الله البنجري شيخ نووي بن عمر بنتني شيخ جين الدين السنبوي شيخ علي بن عبد الله البنجري شيخ محمد سرواني عبد الباغيل وإلى الشيخ حجي كسب الأنوار بن حجي إسماعيل وإلى الشيخ شعراني عارف بن حجاري وإلى الشيخ Jenderal Megalam Bayan wa ila arwahi Syekh Haji Muhammad Majnur Menur Lambagar wa ila arwahi Syekh Haji Mahfud Amin bin Muhammad Ramli bin Muhammad Amin Bamangke wa ila arwahi Syekh Haji Mukhtar bin Haji Salman wa usurihim wa furuhim summa ila arwahi Syekh Saman Jalil ila arwahi Syekh Saman Mulia Syekh Muhammad Ramli bati-bati wa ila arwahi Syekh Abdul Syukur Tulkiram wa ila arwahi Syekh Muhammad Kisbul Anwar bin Muhammad Sarwani Abdan Bangin wa ila arwahi Syekh Muhammad Safri bin Abdul Hamid wa ila arwahi Syekh Hasan Razi bin Hasan Kadri wa ila arwahi Syekh Hasan Kadri wa usurihim wa furuhim khususan ila arwahi Syekh Muhammad Afif bin wa ila arwahi Ladih Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman Syirik Syabal wa usurihim wa furuhim Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhatin bid din wa dunya wal akhirah bi sirrin nabi wa 'alin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahib babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Sahdan qala rahimahullahu ta'ala, sahdan barang siapa mengenal Allah Ta'ala niscaya ia mengenal akan dirinya, dan barang siapa mengenal akan dirinya niscaya mengenal ia akan Tuhannya, dan barang siapa mengenal Tuhannya niscaya jahil akan dirinya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'rafukum bi rabbikum a'rafukum bi nafsihi. Artinya yang terlebih mengenal daripada kamu akan Tuhanmu itu terlebih mengenal ia akan dirinya. Ma'rifatullahi ta'ala itu jalan yang menyampaikan kepada kasyaf. Artinya terbuka daripada segala hakikat asya, dan kasyaf itu jalan yang menyampaikan kepada fana daripada masih wallahu ta'ala, dan fana itu jalan yang menyampaikan kepada fanaul fana, yaitu tiada melihat akan dirinya, ia memfanakan dirinya, hanya saja yang dilihat itu Allah Ta'ala juga yang memfanakan akan dirinya. Inilah fanaul fana itu jalan yang menyampaikan kepada baka, yaitu jalan yang dituntut. Jadi ini lengkap sudah urutannya lah. Urutannya orang itu mencapai kepada sampai kepada makam bakabillah, yaitu dari urutannya kita itu mengenal akan diri kita. Jadi ujar Nabi, a'rafukum, sepaling mengenal kamu itu birabbikum a'rafukum binafsi. Jadi awalnya kita inilah, awal kita itu untuk mencapai kefanaan terhadap Allah Ta'ala itu kita harus mengenal diri kita dulu. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala itu kita belajar sifat 20. Belajar sifat 20. Namun kada belajar sifat 20 kayak apa kita kenal dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Ini adalah
Itu belajar dulu kita one by one, satu demi satu. Belajar sifat wujud satu demi satu. Bagaimana cara memusahadakannya, bagaimana cara merasamakannya, bagaimana cara memesrakannya, bagaimana kita meyakinkannya itu sifat wujud tadi. Sehingga kita benar-benar sifat wujud itu kenal. Siapa yang maujud, siapa yang kada maujud. Seperti itu. Lalu namanya kita kenal dengan diri kita. Jadi mengenal Allah Ta'ala itu jasidin, yaitu akan menjadikan kita kenal dengan diri kita. A'rafukum birabbikum, a'rafukum binafsi. Apabila kita sudah paling kenal itu bahasa kita itu sampai terbuka hijabnya. Bahasanya tuh kalau kita mengerti sifat wujud itu, mengerti kita siapa yang maujud sebenarnya. Sehingga kita sadar diri kita ini kada maujud pada hakikatnya. Pada kenyataannya kada maujud. Ujar orang bahari itu Adam Makhdin. Adam Makhdin. Ada tapi kada ada pada hakikatnya. Seperti itu. Ada kita punya pendengaran. Tapi pendengaran kita ini dipinjami oleh Allah Ta'ala. Penglihatan, sabarataan, pendengaran, penglihatan, kudrat, iradat, ilmu kita ini sabarataan. Walhasil seluruh batang tubuh kita ini itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga artinya seluruh batang tubuh kita ini kita mengerti kada maujud. Nah ini yang dimusahadahkan. Berarti wujudku ini kada ada pada hakikatnya. Di situ kita memesrakan sifat wujud. Lalu kenal diri kita ini kada maujud, kada nyata, kada nampak. Seluruh yang ada kita ini digerakkan oleh Allah Ta'ala, dilihatkan oleh Allah Ta'ala, didengarkan oleh Allah Ta'ala. Itu kita mesrakan, kita rasakan di gerak kita, di pandangan kita, di napas kita. Di detak jantung kita, di geritik hati kita, bahwasanya semua yang ada pada diri kita ini kada maujud. Baru kita itu namanya terbuka nanti kasab kita, melihat keadaan diri kita ini yang kada maujud sebenarnya. Di situ mesra namanya sifat wujudnya Allah Ta'ala dengan wujud kita. Dalam artian panahlah wujud kita ini terhadap wujudnya Allah Ta'ala. Bukan berarti wujud Allah Ta'ala itu seperti kita ini kada. Tetapi karena diliputi oleh sifat mawujud tadi, maka wujud kita ini sebenarnya kada ada pada hakikatnya. Yang kita rasakan ini adalah majhar, kenyataan daripada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diartikan pian nang mawujud Allah Ta'ala itu ya yang ini. Salah. Karena Allah Ta'ala itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Maka dari itulah kita belajar sifat 20 ini harus final. Harus benar-benar mengerti sifat maujud itu sampai mutlak kita melihat bahwasanya di gerak kita ini kadang maujud yang sebenarnya itu kenyataan daripada zat yang maujud. La tatakharraku jarrah illa biiznillah Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala dan apa yang kita gerakan termasuk geritik hati kita tuh gerak namanya. Nah kita tuh mudah memusahadakan tuh ingatakan bila seluruh batang tubuh kita ini dan seluruh alam ini adalah dijadikan oleh Allah Ta'ala berarti baharu hukumnya. Bila inya baharu tuh bertakluk tuh dengan Allah Ta'ala. Misalnya ulun menjadikan ini, maka ini bertakluk dengan ulun. Arti bertakluk tuh kada bisa pisah dengan ulun. Ini nah, kada bisa pisah dengan ulun. Bila ini nyata, berarti nyata ulun juga di situ. Dalam artian ulun meliputinya. Bagarak ini ada tergantung ulun. Kenapa? Karena ulun meliputi akan benda ini. Paham lah pian? Di dalam genggaman ulun ini adanya tapi diliputi oleh yang ada sehingga nampak oleh kadadanya. Itu kita memesrakan sifat wujud itu. Nampak aja ada, cuma adanya ini kadada. Seperti itu. Ada dia tapi diliputi oleh yang ada. Sehingga sesuatu yang ada pada diri kita ini baik yang di luar ataupun di dalam itu berhajat kepada Allah Ta'ala untuk adanya. Mendengar untuk adanya mendengar, melihat untuk adanya melihat, bergerak untuk adanya bergerak, itu tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makam musyahadah namanya. Makam kita menyaksikan diri kita. A'rafukum birabbikum a'rafukum bin nafsih. Sepaling kenal engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau lebih mengenal lagi akan diri engkau. Disinilah namanya terbuka hijab jarsidin tadi. Disinilah ma'rifatullah itu jalan yang sampai kepada kasyaf. Arti kasyaf itu terbuka. Asalnya kita merasa ada menjadi kadada itu terbuka namanya kasyaf namanya. Kasyaf di dalam hakikat, melihat hakikat yang sebenarnya itu kasyaf. Bukan berarti melihat yang jauh lalu kita lihat, mendengar sesuatu yang kada didengar orang lalu kita mendengar. Itu kasyaf juga namanya.
kasab juga, tapi tidak sekasab yang ini. Artinya kasab yang lebih utama adalah melihat di diri kita ini terbukanya kebesaran Allah Ta'ala di diri kita ini. Sehingga kita panah dengan terbukanya tadi. Nah, kasab itulah jersidin jalannya orang itu panah fillah. Artinya seperti ini. Kalau orang itu kadang mengerti akan dirinya, kadang mengenal akan dirinya, kadang mesra dengan sifat Allah Ta'ala, kadang mungkin inya itu bisa mengenal Allah Ta'ala. Kadang mungkin dia itu panah. Selama orang itu kadang mengenal dirinya, dalam artian dia kadang mengenal itu masih ada akuan dengan dirinya, itu kadang bisa orang itu sampai kepada ma'rifatullah, kadang bisa. Kadang bisa. Berarti kadang terbuka kasabnya lagi, kadang terbuka hijabnya. Terbuka hijabnya itu di mana hijab itu adalah diri kita seorang ini. Nah, hijabnya. Apa itu diri kita seorang hijabnya? Merasa mendengar, merasa melihat, merasa macam-macam. Makanya untuk melatih membuka hijab ini adalah kita dengan zikir namanya la ilaha illallah. Nyatakan bahwasanya la ilaha illallah, qudrata illallah, la iradata illallah, la ilma illallah, la hayata illallah. Kada hidup aku ini. Dengan zikir namanya, berzikir kita. Itu kalau diucapkan dengan zikir. Diucapkan dengan zikir. Kalau dengan musyahadah namanya zikir sir. Musyahadah, dirasakan aja, aku ni kadang mendengar, aku ni kadang maujud, aku ni kadang ada. Itu kecuali diadakan oleh Allah Ta'ala. Jadi umun guru ulun dulu tuh caranya itu ada caranya. Maksudnya memanakkan diri kita tuh ada caranya. Kalau guru ulun dari bulu, urat, tulang, sumsum sampai kayak itu. Jadi kalau musahadah nih, musahadah lah. Dilihati bulu awak kita nih, nah adanya bulu awak kita nih karena ada kulit. Kulit kita ini karena ada daging. Daging kita ini karena ada urat. Urat itu karena ada tulang. Tulang itu karena ada sumsum. Sumsum itu karena ada hati. Hati itu kadeda kalau kadeda roh. Dalam artian panakan bulu pada kulit, kulit pada sumsum. Nah, terus sampai kepada hati. Hati itu kada bisa bergeritik. Kada bisa menghendaki sesuatu kecuali ada roh. Mati artinya. Nah, roh itu kadeda. Kecuali diadakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita ini kenyataan daripada roh. Kenyataan daripada roh. Bergerak kita, kulit kita ada, bulu kita ada, urat kita ada, tulang kita ada, sumsum kita ada. Sabarataan yang ada pada diri kita ini sampai ke hati kita, sampai kepada roh, sampai pada hati kita. Itu kadada sampai kepada roh. Roh itu kadada kalau kada dihidupkan, diadakan oleh Allah Ta'ala. Berarti kita ini bukan kenyataan daripada roh, tetapi kenyataan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Bergerak kita, zahir yang menggerakkan. Melihat kita, nampak yang melihatkan. Disitulah kita namanya mesra namanya. Memesrakan punya kita, jangan sampai mengakui kita akan hal keadaan kita ini. Nah, jadi itu kalau musahadahnya terlalu panjang, guru aja lu nggak bisa. Terlalu panjang. Yang lebih pendek lagi itu musahadah ngarannya. Musahadah namanya musahadah itu nyatakanlah musahadah itu namanya zikir sir. Kalau ini berzikir biasa itu namanya zikir zahir. Illallah, 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 la maujuda illallah, la qudrata illallah. Itu namanya zikir zahir. Musahadah ini zikir sir. Memusahadahkan bahwasanya diri kita seberataan ini kadang maujud, kadang nampak, kadang nyata illallah kecuali diadakan Allah Ta'ala. Itu caranya seperti itu tadi. Imunnya terlalu panjang, rasakan dia bergerak. Nah, bergerak ini bahwasanya aku bergerak ini karena aku mempunyai sifat. Yalah. Amun kada bisi sifat kita ini kada bergerak. Amun kada ada kudrat, iradat, hendak bergerak, mengetahui arah gerak, ilmu kita ada. Yalah. Diketahui bahwasanya gerak kita ini timbul karena sifat. Yalah. Gerak kita ini simbol. Nah, gerak ini namanya af'al namanya. Af'al kita ini kadada kalau kadada sifat dan menggerakkan. Berarti af'al ini adalah panahnya pada sifat. Amunnya kadada bisa sifat, kadada bisa af'al kita. Kada berpandir kita, kada mendengar, kada melihat kita. Kalau kadada sifatnya, kadada sifat kita itu. Sedangkan sifat itu kadada pulang bila kadada jat. Amun jatnya kadada namanya bergerak. Barangnya kadada. Jat itu nang mana ini Kalau bergerak ini ngarannya af'al, yang menggerakkan ini sifat. Barang yang bergerak ini namanya jat, batang tubuh ulun sebijian. Bila ulun menggerakkan apal, yang menggerakkan sifat, yang bergerak itu jat namanya, jat kita namanya. Apal sifat jat itu kadada kalau kadada roh. Kalau kita pandangannya di roh.
Roh kita tuh. Berarti kita bergerak berdiam ini adalah kenyataan roh. Kalau musahadanya lewat jalur Nur Muhammad, berarti roh itu kada ada. Yang nampak itu cuma Nur Muhammad. Karena roh itu tidak ada kalau kada ada lewat Nur Muhammad. Roh itu terjadi, jadinya, timbulnya, terbitnya itu roh, yaitu daripada Nur Muhammad. Berarti batang tubuh kita sebagian dari luar sampai ke dalam ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Atau daripada sifat dan apal Allah Ta'ala. Sedangkan Nur Muhammad itu kada mewujud kalau kada dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dalam artian Nur Muhammad itu diliputi Nurullah. Sir daripada Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada Nurullah. Nur Muhammad tadi itu berarti kita bergerak ini bukan kenyataan roh, bukan kenyataan Nur Muhammad, tetapi kenyataan Nurullah. Apa itu Nurullah? Yaitu kenyataan sifat dan apalnya. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu diliputi. Diliputi itu artinya dikuasai. Kadada Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu makhluk di makam musyahadah ini. Bukan kadim dia. Karena sudah dijahirkan. Maka dari itulah Nur Muhammad itu kada kadim. Kada kadim hukumnya. Nah, kita ini tenggelam di dalam Nur Muhammadnya. Nah, apabila orang itu bisa sudah panah terhadap Nur Muhammad, nanti dia akan terbuka namanya kasabnya. Bila orang tuh bisa mengembalikan seluruh pada dirinya ini kepada Nur Muhammad, berarti dia terbuka kasab di makam musyahadah. Di makam dia memusyahadahkan, memesrakan dirinya Nur Muhammad. Belum panah terhadap Nur Muhammad lagi. Inilah namanya terbuka kasabnya. Artinya dirinya ini kadang menjadi dinding akan melihat dirinya akan kebesaran Nur Muhammad yang meliputi akan dirinya. Atau gerak dan diamnya ini kadang menjadi dinding akan terbukanya sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Jadi dia kadang merasa dirinya mempunyai sifat dan mempunyai apal, kecuali itu majar kenyataan daripada sifat dan apal Allah Ta'ala atau kenyataan daripada Nur Muhammad itu sendiri. Nah, itu orang musyahadah namanya, terbuka kasabnya namanya. Nah, ini belum kita merasakan jauh, cuma di makam musyahadah namanya. Makanya macam-macam caranya kita tuh memanakan dirinya. Satu dengan jahir, berzikir. Dua dengan musyahadah. Kalau kada bisa dengan musyahadah tadi, dengan napas kita, dengan detak jantung kita, dengan memandang diri kita, murakabah namanya. Bukan musyahadah. Merasakan diri kita ini zahir, diri ini ada, diri ini maujud. Rasakan, yakinkan, mesrakan melalui napas kita bahwasanya ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad aja. Rasakan ya daripada Nur Muhammad sambil mengucap sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rasakan bukan kita yang mengucap, tapi ucapan kita ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, telah bersalawat Allah Ta'ala kepada Nur Muhammad. Berarti panalah itu Nur Muhammad tadi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba kita artikanlah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu darnya telah bersalawat oleh Allah Ta'ala terhadap Nur Muhammad. Yalah. Sedangkan kita ini memanakkan diri kita ini terhadap Nur Muhammad. Jadi yang timbul berhadapan itu cuma Nur Muhammad dengan yang menjadikan Nur Muhammad. Di waktu kita itu bersalawat tadi itu. Maka nampaklah sallallahu ala Muhammad itu rahmat yang meliputi akan Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad tadi itu panah pada rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya kita ini, diri kita ini kenyataan Nur Muhammad namanya Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu sebelum dia jahir namanya Ahmad namanya. Nah, Ahmad inilah yang disalawat oleh Allah Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Ahmad inilah yang bisa mengenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dua saja lagi. Apabila kita panah pada Nur Muhammad, berarti Nur Muhammad itulah yang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad, berarti kita memanahkan Nur Muhammad itu tenggelam di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Nur Muhammadnya tidak ada. Yang ada itu apa? Rahmatnya Allah Ta'ala di waktu kita mengucap sallallahu ala Muhammad. Tadi itu. Panah diri kita. Kita kada bisa mengenal akan Allah Ta'ala kecuali kita ini yang bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Nur Muhammad itu sendiri. Maka hilangkanlah diri kita ini di dalam Nur Muhammad tadi itu. Hilangkan sallallahu ala Muhammad. Arti pahami bahwasanya jangan kita merasa yang bersalawat. Jangan kita yang mengucap salawat. Panahkan seluruhnya yang keluar, yang didengar seberataan itu adalah Nur Muhammad. Sehingga kita ini mutlak menyerahkan kasab kita terbuka namanya dengan Nur Muhammad.
Terbukanya kita dengan Nur Muhammad berarti kita hilang di hadapan, di dalam Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad inilah nanti yang bersalawat kepada Allah Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Manakala Nur Muhammad ini bersalawat kepada Allah Ta'ala, maka yang nampak bukan Nur Muhammad yang bersalawat, tetapi yang menjadikan Nur Muhammad itulah yang bersalawat kepada Nur Muhammad. Maka pada hakikatnya, orang yang tenggelam di dalam Nur Muhammad ini, pada hakikatnya setiap hari sebenarnya dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu secara mutlaknya yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mesra senantiasa dengan Nur Muhammad ini, dia akan selalu mesra dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nampak di sinilah orang rancak salah. Itulah orang ini kada panah bujur-bujur di dalam Nur Muhammad. Makanya orang mengaji hakikat itu siapa ikamnya? Aku ni Rasulullah aja. Disinilah orang yang tersambat Rasulullah itu. Mengaji ilmu hakikat ini tersambat aku Rasulullah aja. Kenapa? Padahal makam ini adalah di makam dia panah terhadap Nur Muhammad. Kada boleh diucapkan waktu kayak ini kada ada panah-panah. Terkecuali hatinya maiti katakan bahwasanya dirinya benar-benar Nur Muhammad sebijian. Diucapkannya itu pun sama orang ahli. Ini tetamu orang di warung diucapkan juga tahu lah ikam siapa aku nih. Iya aku nih Rasulullah. Belum lagi di makam panah tuh kada boleh. Di sini haram kita mengucapkannya tuh. Kalau kita tuh soranganan kada apa-apa. Karena kita memang tidak ada. Yang ada itu adalah kenyataan Nur Muhammad. Kenyataan Nur Muhammad itu yang mutlak, yang jahir adalah Rasulullah yang di Madinah itu. Itu langsung tajalli dengan Allah Ta'ala. Kalau kita langsung memanakan diri kita kepada Rasulullah, kepada itu Nur Muhammad, maka kita tajalli juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau diberikan tajalli. Ini kita tuh memanakan bukan panah lah. Ulun menyatakan diri ulun ini Nur Muhammad, belum tentu ulun mesra dengan Nur Muhammad. Artinya ulun belum tentu merasakan kebesaran Nur Muhammad. Orang itu merasakan aku ini ialah abahku nya. Geraknya sudah benar, pandirnya sudah benar, rupanya sudah benar dengan abahnya. Lalu dia menyatakan aku ini abahku nya. Itu boleh jadi. Kenapa? Karena dia merasakan dirinya itu seperti abahnya. Kalau seseorang ini memanakan dirinya, merasakan Nur Muhammad, tidak ada akuan. Benar-benar gerak dan diam ini tajalli oleh dia Nur Muhammad. Nah disitulah dia boleh menyatakan yang tadi. Hati-hati pian sasatnya tuh di situ. Salahnya orang itu mengaku Nabi itu. Bujur kajiannya. Ulun membujurakan. Tapi ulun kada membujurakan dulu. Sampai ulun bertakun dengan orang itu. Kayak apa orang itu panah sehingga dia mengaku Rasul itu. Di mana panahnya, di mana hilangnya, di mana lenyapnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah. Hati-hati kita lah. Hati-hati. Jadi ulun sampaikan ini karena banyak yang salah. Sudah mengaku Rasul siapa ikam? Aku ini ya Muhammad ya. Bujur. Seluruh alam ini karena dia kenyataan Nur Muhammad, maka itu dinamakan adalah Muhammad seberataan. Pada hakikatnya Muhammad seberataan, walaupun ngaran pian berbeda-beda utuh anang alus samut tungau macam-macam, semua itu adalah kenyataan Nur Muhammad, maka dinamakan seberataan itu adalah Muhammad namanya. 4 unsur, angin, air, api, tanah. Nah ini tebulik mengaji. Bila sampai ke situ tuh tebulik ngarannya karakam. Kita ini di atas daripada itu, di atas daripada angin, api, air, tanah. Kita ini full sebijian aja Nur Muhammad langsung, kada ada lagi istilah unsur-unsur. Ikam kadang menghafal unsur ikam berarti kita akan mengenal diri langsung aja. Nang 4 unsur itu ada di diri kita. Nang 7 sifat itu ada pada diri kita. Tenggelamakan seberatan itu kada mawujud illa nuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali itu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru di situ kita bujur-bujur, namanya kasyaf, namanya terbukalah, mengenallah diri kita akan sebenar-benarnya mengenal tadi. Ini kalau jalurnya melalui Nur Muhammad lah. Kalau jalurnya melalui Nur Muhammad, sampaikan dulu sampai habis. Ma'rifatullah itulah jalan yang menyempurnakan kepada kasyaf. Nah orang tadi bila ia menyempurnakan dirinya, menyatakan Nur Muhammad, berarti terbuka kasyafnya. Kada melihat dirinya lagi, yang nampak adalah Nur Muhammad. Kalau jalur di sini adalah jalur tauhid. Apabila dia mengerti dirinya itu kada kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar,
dipanakannya terhadap sifat Allah Ta'ala semuanya itu, maka itulah Jarsidin dinamakan kasab. Kasab pada pandangan musyahadah. Kalau ulun sering menyebutkan itu wasil namanya. Ini bila terbuka itu pasti wasil ngarannya, tapi di pandangan musyahadah. Waktu menyatakan tuh musyahadah ngarannya biar ingatakanlah. Lalu kita nih memandang inilah misalnya kopi. Nah, kopi ini jadi kita pahit tuh musyahadah namanya. Belum biar merasakan. Kalau menyatakan diri kita nih kada maujud tuh musyahadah namanya. Panah namanya kita di pandangan tauhid tadi itu, Jarsidin. Ma'rifatullahi ta'ala itu adalah jalan yang menyempurnakan kepada kasab. Terbuka daripada segala hakikat sesuatu, dan kasab itu jalannya menyempurnakan kepada panah. Masiwalah daripada masiwalah. Nah, ini jalannya pas loh. Pas Jarsidin. Seperti itu. Jadi kasab itu Jarsidin terbukanya daripada segala hakikat sesuatu. Kita kan hakikat kita siapa tadi? Satu, Nur Muhammad. Dua, sifat dan apal Allah Ta'ala. Pilih ya antara dua itu pian musyahadahkan. Nah, mana guru pian menyuruh atau pian yang nyaman. Itu namanya terbuka kasab kita. Terbuka namanya kasab kita. Kita kadang melihat diri kita yang terbuka adalah hakikatnya tadi. Satu, Nur Muhammad. Dua, sifat dan apal Allah Ta'ala. Jarsidin. Jalan inilah yang bisa memanakkan. Kalau kita masih merasa ada kadang masuk ke dalam hakikat, seumur hidup kita kadang bisa panak. Kenapa? Karena kita masih ada akuan. Kadang memasrahkan diri kita kepada Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itulah yang bisa dia mengenal Allah Ta'ala. Karena sifat dan apal itulah yang bisa mengenal akan itu sifat juga. Sifat kita kada bisa. Karena sifat kita baharu. Maka sifat dan apal kita dan zat kita ini kembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah Ta'ala semuanya. Maka kita ini mesra namanya dengan sifat Allah Ta'ala. Manakala sudah pasrah itu panalah kita. Di mana? Di dalam sifatnya. Di dalam apalnya, di dalam zatnya. Maka apal itulah yang membuka akan kita ini hakikat daripada sifat itu sendiri. Arabtu Rabbi bi Rabbi namanya. Aku kenal Tuhanku itu bukan dengan aku, tetapi ketika aku lebur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian lebur itu terserah mengartikannya biarlah. Karena orang ahli-ahli kalam ini menyalahkan lebur itu berarti kita hilang, kita panah, istighraq, macam-macam kata-katanya. Kata-kata itu ada berfungsi lagi. Di manakala orang itu jajab, yang nampak cuma jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Disitulah kita baru mengenal, akan sebenar-benar mengenal. Sempurna, sebenar-benar sempurna. Insanul kamil mukamil. Sempurna kita menyatakan diri kita, itu Nur Muhammad. Sempurna kita menyatakan diri kita ini sifat dan apal Allah Ta'ala kenyataannya. Daripada zat, maka apabila sudah seperti itu, maka disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Engkau lebur dengan itu Nur Muhammad. Engkau kadang merasa lagi diri engkau, maka engkau panahlah dengan itu Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itulah yang mengenal akan kebesaran sifat dan apal Allah Ta'ala. Kalau kita lebur dengan sifatnya Allah Ta'ala, lebur dengan apalnya, lebur dengan zatnya, dalam artian lenyap kita diberikan jazbiyah oleh Allah Ta'ala, merasa kadang mempunyai sifat lagi, mempunyai apal lagi. Disitulah kita akan mengenal zat itu bizat, sifat itu bisifat, apal itu bil apal. Karena nampaklah di situ meliputi akan diri kita. Hilanglah kita, lenyaplah kita. Tidak bisa kita mengenal Allah Ta'ala itu kecuali dengan pengenalannya juga. Itulah namanya ma'rifat, kasab yang sebenarnya, atau fana yang sebenar-benarnya fana. Dan kasab itu jalan yang menyampaikan kepada fana. Ya, terbuka tadi melihat hakikat dah daripada masih wallah, daripada selain daripada Allah Ta'ala. Maka kita buka, kita hilangkan dulu selain daripada Allah Ta'ala ini. Termasuk akuan kita hilangkan, seberataan. Nah, itu baru kita mendapatkan pana. Dan kepanaan itu adalah jalan menyampaikan kepada panaul pana. Nah, ini jarang didapat orang lah. Ini ampun maaf ulun dengan pian seberataan. Makam panaul pana ini adalah makam di mana seseorang itu sudah mendapatkan asrar, sir daripada Allah Ta'ala, laduni daripada Allah Ta'ala. Ini dia tidak lagi merasa dirinya pana. Kenapa? Karena memang dia di pana pertama sudah kadang merasa dirinya. Yang kedua itu dibukakan sir. Nah, ulun istilahkan inilah seperti ini. Malam yadri lam yajuk. Pian kada usah memahami inilah. Memahami ini. Karena kita ini di tingkat musyahadah pun belum benar lagi. Belum kawa. Nah, ulun kisahkan aja yang ini. Bila pian kada bisa merasakan ini, maka pian kada tahu akan hal keadaan yang seperti ini.
Panaul fana itu setelah kita menyerahkan diri kita tadi kepada Nur Muhammad kah, atau kepada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Disitulah kita akan mendapatkan namanya, diberikan Allah Ta'ala jazbiyah. Kita kadang merasa diri kita lagi. Tenggelam kita di dalam sifatnya, di dalam apalnya, di dalam jatnya. Seperti itu. Itu namanya pana yang pertama namanya. Pana pijat namanya. Di mana pian itu nampak setiap gerak pian. Setiap diam pian itu nampak kebesaran Allah Ta'ala. Fa innama tuwallu fasama wajhullah. Disitulah pian itu mendapatkan di mana pian bergerak. Rasa ada Allah Ta'ala tahu. Rasa lebur terus pian melihat kenyataannya. Nah ulun akan dari jalan musahadah di awal tadilah. Ini kalimatnya itu di dalam Al-Quran bertulisan seperti ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fa innama tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Ini sama ketiganya nih, berarti sampai ketiganya nih satu ayat ini di dalam Al-Qur'an lah. Jadi ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an itu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Ujar Allah Ta'ala seluruh alam ini kepunyaanku, langit dan bumi termasuk kita. Disinilah maka musahadah yang ulun kisahkan yang pertama tadi itu. Kadang mengakui diri kita Nur Muhammad saja yang ada. Yalah, kalau mengakui diri kita ini yang ada itu sifat dan apalnya Allah Ta'ala saja. Sehingga kita itu pana. Kalau sudah pana itu fa innama tuwallu fasama wajhullah. Inilah pana yang pertama. Disitulah pian bergerak berdiam ni asik melihat jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang pian lihat dari gerak pian, tidak ada yang pian dengar daripada pendengaran pian, kecuali di situ memanakan akan diri pian, diliputi oleh pendengarannya, diliputi oleh sifat basarnya. Artinya kita akan tahu hakikat daripada sifat basar itu, hakikat daripada sifat sama itu, hakikat daripada wujud itu. Disitulah jamal dan kamalnya. Manakala kita memandang diri kita ini nampak jamalnya Allah Ta'ala, memandang orang tuh jamal dan kamalnya nampak di waktu itu. Tuh pian ditampar orang gin pian kada merasa lagi. Karena apa? Setiap gerak apa aja yang pian lihat, disitulah jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Seolah-olah badan pian ini terlepas, hilang, tenggelam di situ. Pian pukul badan pian kada merasa. Pian tatak bahasanya tuh jari ini kada merasa karena asiknya itu. Saking asiknya itu kita kada bisa apa-apa. Disitulah kita kada merasa, disinilah panah yang sebenarnya itu. Fa innama tuwallu fasama wajhullah, kita kada ada. Yang ada itu jat kebesaran Allah Ta'ala, jamal dan kamalnya. Nah setelah inilah yang disebutkan oleh musannif, setelah kepanaan itulah kata beliau orang itu akan mendapatkan mengenal dirinya lebih tenggelam lagi kepada Allah Ta'ala. Itulah namanya terbuka sir namanya. Terbuka sir di sini tuh. Terbuka sir itu panaul pana makamnya. Panaul pana. Nah setiap kepanaan itulah akan membawa kita bertambah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena sifat itulah yang menjelaskan akan kita. Kita tuh bergerak tuh semakin nampak pengetahuan kita diberikan Allah Ta'ala. Seperti itu. Setelah itu kita panah dengan itu. Nah makanya lah kunci kita terbuka itu adalah musahadah. Lalu kita terbuka pintu ma'rifat tadi. Nah pintu ma'rifat yang sudah diberikan Allah Jajab inilah pintu terbukanya sir. Disitulah sambungan ayatnya. Innallaha wasi'un alim. Disitulah pian melihat namanya wasi'un. Keluasan Allah Ta'ala dan diketahui oleh Allah Ta'ala. Keluasan sifatnya, keluasan apalnya, kekuasaan kudratnya. Itu kita melihat di mana? Di gerak dan di diam kita. Diberikan Allah Ta'ala sir, hikmah. Itulah namanya terbuka sir. Inilah fanaul fana namanya. Setelah kita fana, lalu kita diberikan lagi kepanaan, yaitu terbukanya sir daripada Allah Ta'ala. Itulah yang disebut orang laduni, hikmah, faidul ilahiyah, faidul rabbaniyah, khazanatullah, hizna, perbahandaraan yang di sisi Allah Ta'ala diberikan. Namanya ilmu rabbani namanya. Ilmu yang benar-benar tidak melalui kitab, tidak melalui guru, tetapi itu langsung diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita diberikan dikti satu sampai satu, enggak. Tetapi langsung dilihatkan. Ibarat ini gelas, langsung dilihatkan gelasnya. Dan terbuka rahasia daripada itu gelas tadi. Bahasanya tuh kalau ini adalah kenyataan apal, maka dalam setiap gerak kita itu kita melihat kebesaran itu apal yang meliputi akan gerak kita ini. Tidak terlepas, walaupun kita hendak menggerakkan, disitulah nampak. Nanti itu terbukalah sir namanya. Disitulah namanya kepada panaul pana. Maka pana itu jersidin membawa kepada panaul pana. Kalau ulun biasanya itu menyampaikan sir.
Sir. Karena apa? Karena apabila pian sudah terbuka itu di dalam kepanaan itu, itulah Allah Ta'ala memberikan di dalam hati kita ini seperti orang yang berbicara bahasa kita. Itulah mursyid yang sebenarnya, yaitu mursyid minallah namanya. Pembimbing petunjuk daripada Allah Ta'ala, orang menyebutnya laduni namanya. Laduni namanya, laduni yang sebenarnya. Itu adalah bimbingan langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia yang diberikan Allah Ta'ala, nur yang diberikan langsung oleh Allah Ta'ala. Setiap kita diberikan, maka setiap itulah kita akan mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah sir itu diberikan lagi sir oleh Allah Ta'ala. Ini berat tepian bila sampai kepada sirul asrar namanya. Pertama itu namanya sirul asrar. Satu sir saja diberikan Allah Ta'ala, rahasia daripada beberapa sir Allah Ta'ala, itu kita sudah untung. Setelah panah diberikan sir. Kalau di dalam sir ini kita tenggelam lagi, karena setiap sir itu pasti membawa kepada kepanaan lagi. Nah, maka terbukalah namanya asrar. Disitulah pian dapat hikmah, dapat laduni, dapat kasab, semuanya nanti di situ. Karena itu asrar namanya. Tergantung Allah Ta'ala memberikan kita itu terbukanya mana. Kalau ilmu yang diberikan Allah Ta'ala, untung kita. Ilmu, sir rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatakan itu pasti dibukakan kalau sudah terbuka sir itu. Asalkan kita tenggelamkan diri kita di dalam sir tadi. Ini panjang lah kalau sudah terbuka ini kada ada habisnya ulun mengisahkan. Karena itu tidak ada habis lagi, karena ranahnya itu adalah rahna panafillah sudah. Bukan ranah kita ini masih dalam keadaan musyahadah. Kalau keadaan musyahadah ini kita menceritakan bisa aja sampai kepada ke makam panah tadi, jalannya untuk panah tadi. Tetapi kalau sudah panah itu banyak ceritanya. Namanya juga asrar yang dibukakan Allah Ta'ala, bukan apa-apa lagi. Ibarat kita tuh masuk ke rumah, dilihatkan orang benda rumahnya. Seberataan di rumah itu. Ya bukan seberataan, yang mana yang tuan rumah hendak membukakan dengan kita. Itulah namanya sir. Ini terbuka ini, jendela. Berarti paham kita di jendela itu. Masalah jendela berarti yang paham. Makanya orang ilmu hikmah ini berbeda-beda. Ada yang diberi cuma hikmah saja. Seperti itu. Begitu juga orang ma'rifat itu kadang mesti terbuka sir. Bisa sampai bertemu dengan ompunnya di muka rumahnya aja. Sirnya kadang dibukakan lagi. Rahasia daripada yang tuan rumah itu kadang dipadahkan lagi. Bisa jadi seperti itu. Nanti kalau kita mujahadah, riyadah, musahadah, terus kita insya Allah nanti terbuka sir. Jangan terbuka sir itu kada ditutup lah, ditutup nanti. Nah disinilah ulun sering memadahkan itu, karena kalau kita mendapatkan sir itu kadang kita kada tahan pian, kada tahan kita ini. Baik jasad kita kada tahan maupun batiniah kita itu kada tahan. Karena apa? Saking asiknya itu kita ini seolah-olah kayak orang gila bahasanya tuh. Kayak orang kada sadar. Kalau di kamar tuh kadang kada sadar kita ini berkuciak, kada sadar. Kenapa? Karena asiknya itu. Kita berkuciak-kuciak itu, datangnya itu kadang-kadang. Bukan kita gila, tidak. Seperti orang melihat itu orkes, melihat musik. Manakala dia panah dengan penyanyinya itu jingkrak-jingkrak. Karena nampak terus penyanyinya pada dirinya. Asik terus dia. Seolah-olah dia itu penyanyinya. Dan setiap dia menggerakkan semakin nampak penyanyinya tuh mesra dengan dirinya. Disitulah kita itu kadang-kadang kada sadar. Kada sadar. Karena apa? Karena keasikannya itu. Berpajam. Babun cilak tetap nampaknya. Kada nampak lagi. Kenapa? Karena dia mesra dengan batang tubuh kita. Namanya merasakan sudah kita diliputinya tadi itu. Maka panah kepada panah upana, yaitu tiada melihat akan dirinya. Bila panah upana itu berarti dua kali panah kada melihat lagi pian. Karena jalan tadi setiap sir itu pasti menghilangkan dengan diri kita tuh pasti jajab sudah. Malam yadri lam yajuk, kada usah pian mikirkan itu. Yang kada usah gini dipikirkan. Panah mempanahkan akan dirinya. Yang dilihat itu Allah Ta'ala juga yang mempanahkan akan dirinya. Nah ini sudah panah yang kedua. Namanya sudah mendapatkan sir. Dia kadang merasa lagi dirinya. Maksudnya tuh dia kadang melihat selain daripada Allah Ta'ala memanahkan dirinya. Itu bukan berarti Allah Ta'ala memanahkan dirinya tinggal makan gak ada. Itulah. Ini setiap sir yang diberikan Allah Ta'ala tadi jarulun. Itulah menambah kepanaan dia. Ibarat bahasa kita tuh semakin kita ini dimesrakan oleh Allah Ta'ala, maka kita semakin nampak mengetahui rahasia diri kita.
maka semakin nampak kita mengetahui diri kita dan nampaklah yang membukakan rahasia itu. Maka disitulah namanya ada lagi kita merasakan diri kita mempanakan. Jadi tahap awal kita musahadah itu namanya kita memanakan diri kita. Setelah musahadah lalu diberikan Allah Ta'ala panah. Nah setelah panah inilah diberikan sir namanya. Di sini kita kada perlu memanakan diri kita. Kenapa? Karena ini sudah diberikan asik oleh Allah Ta'ala. Setiap orang panah pasti melihat jamal dan kamalnya. Dan di kamal dan jamal, kesempurnaan dan keelokan Allah Ta'ala tadilah kita tenggelam. Jadi kita kada merasa lagi diri kita panah. Semakin asik semakin hilang kita dengan kebesarannya. Jadi bukan kita lagi mengusahakan ilallah, enggak. Karena dia langsung tenggelam kita di situ. Di situ. Nah disinilah sudah datang warid berarti. Datang warid. Ah disinilah warid pian. Mendatangkan warid terhadap diri pian. Warid itu yasir namanya. Itu. Enggak ada paham, kada usah, kada apa-apa lah. Apabila panaul panah itu jalan menyampaikan kepada baka, di situ bila sudah panaul panah sampai ke sir itu dia kada merasakan dirinya, tetapi dia baka sifatnya dengan sifat yang baka, apalnya dengan apal yang baka. Nah itu jatnya dengan jat yang baka. Wah di sinilah nang boleh tadi jar ulun. Amunnya panah pada Nur Muhammad lalu orang itu mengaku siapa Ikam waktu jajab yang kayak ini yang panah dia dengan Nur Muhammad tadi disitulah dia mengaku aku Rasulullahnya. Amun bahutang masih di warung nggak dosa gitu. Ada lagi ada inya masih. Nah disinilah makam salatud daim jurang. Salatud daim orang mengaku Rasul tuh di sini makamnya tapi jangan dipakai ini. Kecuali kita merasakan gina. Karena bilanya panah pada Nur Muhammad pastinya ke situ kena larinya. Jadi nabinya. Tapi ampun maaf nih lah orang banyak melihat lah. Ulun menyampaikan ini jangan kalau kada sampai ke situ jangan. Inya pun kada merasa amun merasa mengaku inya di situ berarti kada panah. Dia kada merasakan dirinya itu tenggelam di Nur Muhammad nyata jenya. Kada ada bang. Di dalam ilmunya ulun sambatakan itu. Tetapi dalam kenyataannya kada ada pengakuan itu. Sama orang mengaku Allah Ta'ala. Apabila panaul panah tadi hilang kalau dirinya. Yang memanakan dirinya cuma Allah Ta'ala yang nampak. Disinilah orang salah mengajinya kayak itu. Tetapi belum merasakan yang mengaku Allah Ta'ala itu. Kada bersembahyangan, kada berpuasaan. Yang menyuruhinya juga. Yang menggawinya juga aja. Itu bujur. Tapi mun kada ada nasi mencari. Nah itu kada bujur. Itu salah itu lah. Mengaji ini pian harus belajar bujur sampai ke situ lah. Ini panaul panah itu jalan yang menyampaikan kepada baka. Nanya kada merasa lagi, yaitu ialah yang dituntut itu yang kita cari. Tetapi ingatkanlah kepanaan itu cuma sebentar. Kecuali pian di dalam khalwat. Panah itu sebentar aja pian merasakan itu bisa 10 menit, 20 menit. 20 menit itu untung pian. 10 menit pian untung kalau tahan. Karena di situ keasikan kita melihat jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Bukan jatnya yang dilihat lah. Tapi kenyataan di gerak kita, di diam kita. Disitulah kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampaklah pada diri kita. Nampaklah pada gerak kita tadi. Ulun itu sambat-sambat sudahlah itu. Kada apa-apa. Pian supaya pian tahu nang sesat dan kada sesat tuh kedudukannya. Mengaji ini belum tentu ma'rifat, belum tentu pian ulun mengisahkan, memanakan, menyatakan itu belum tentu pian bisa. Belum tentu dan pian pun mendengarkan belum tentu ada jauh. Ulun menyampaikan belum tentu ada jauh. Kalau kada panah. Karena panah itu pian merasa diri pian seorang. Bila panah itu karena ada rasa di diri kita nanti itu merasa hilang. Makanya orang itu bisa menangis, bisa terdiam, bisa tertunduk di waktu dia tajali itu. Itu menandakan dia itu mesra berarti. Mesranya itu. Nah itu bujur-bujur nampak. Bila sudah nampak itu, nah itu kesempatan pian mendengarkan itu. Mendengarkan itu berarti itu sir minallah. Benar-benar bukan dari dirinya, tetapi benar-benar itu adalah warid yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita ini bila sudah tajali itu pian kayak bertulisan. Setiap yang kita gerakan ini keluar rahasianya. Keluar, kada ada lagi kita memikirkan kayak kada ada kita. Semuanya tuh tajali di hadapan kita. Orang tuh hendak bertanya dengan kita. Kita tuh langsung tahu jawabannya. Bahkan orang itu bisa kita melihat keadaannya zahir batinnya nampak.
keluarnya itu secara zahir dan batin. Kenapa? Karena kita ini mesra dengan sifatnya Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala itu adalah sifat basar, misalnya basra. Basar Allah Ta'ala itu melihat bukan dengan mata. Manakala kita panah di dalam sifatnya itu, kita melihat bukan dengan mata kita. Tetapi diri kita ini, seluruh badan tubuh kita ini diliputi oleh sifat basar itu. Sifat melihat Allah Ta'ala tadi. Nang nampak dilihat, nang jauh dilihat. Yang tersembunyi dilihat. Maka disitulah namanya orang mesra ini. Apabila mesra benar, di hadapan ini tembus seberataan. Tembus, karena bukan inya yang melihat. Siapa yang melihat itu? Sifatnya Allah Ta'ala. Sifat basar itu melihat yang nampak dan tidak nampak. Yang tersembunyi dan tidak sembunyi. Yang jauh sama dengan dekat. Semuanya yang di depan sama di belakang. Yang di samping sama dengan di kiri kanan. Itu semuanya meliputi namanya sifat basar itu terhadap makhluknya seberataan. Didengar oleh Allah Ta'ala makhluknya. Manakala orang itu terbuka itu, maka dia melihat. Munnya sifat ilmunya Allah Ta'ala, dia itu dibukakan di makam tadi, di makam sudah panah tadi, maka pian kada bisa bersembunyi. Seluruh yang ada di alam ini seperti itu di hadapannya semuanya. Makanya ulun sering memadahkan dengan buan pian, bila sudah orang itu mesra, dunia ini halus. Halus dia kayak di telapak tangan pian. Kenapa? Karena pian dirasakan sifat kudratnya. Maka dunia ini seperti di telapak tangan pian aja. Kenapa? Bukan melihat dengan penglihatan ulun, tetapi melihatnya dengan penglihatannya. Karena mesranya sifat ulun dengan sifatnya Allah Ta'ala. Sifat pian dengan sifatnya, apalnya dengan apalnya. Maka dunia ini, seluruh dunia ini, kata Nabi kan, cuma setitik air aja. Seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, ditarik, titik, itulah dunia. Itulah Nur Muhammad tadi itu. Itulah hakikat daripada Nur Muhammad tadi itu. Jadi Nur Muhammad itu cuma sedikit aja daripada rahmat Allah Ta'ala, yaitu mencakup seluruh alam ini, termasuk surga, aras, kursi seberataan itu, di dalam titikan, di dalam titisan air yang disebutkan oleh Nabi, dicucukkan jarum ke lautan, maka yang timbul adalah satu titik daripada jarum itu, itulah yang kita perebutkan dunia ini. Sabarataan itu, itulah kalau di dalam ilmunya, di dalam ilmu setitik itulah namanya Nur Muhammad. Karena semuanya itu terkandung di dalam titik ba itu, yaitu titisan dari itu. Kun payakun ya Allah Ta'ala. Jadi maka jadilah engkau. Seluruhnya itu di dalam Nur Muhammad jadinya sudah. Termasuk kita, termasuk pian, termasuk alam, termasuk seluruhnya, surga, neraka, semuanya itu asalnya adalah satu. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin. Dari Nur Muhammad itulah seberataan alam ini terkumpulnya di dalam Nur Muhammad itu. Maka Nur Muhammad itulah yang awal-awal beserta zat Allah Ta'ala. Kun payakun Nur Muhammad yang timbul. Maka Nur Muhammad itulah yang bisa mengenal Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dialah yang berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala awal-awalnya. Dia kenal dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kenal dengan Allah Ta'ala. Dalam artian kita ini kada bisa mengenal Allah Ta'ala kecuali kita mengembalikan asal jahir dan batin kita ini kepada Nur Muhammad. Leburlah kita dengan Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itulah yang mengenal akan sebenar-benarnya, yang meliputi akan Nur Muhammad atau yang menjadikan Nur Muhammad tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa diberikan Allah Ta'ala, terbuka kasab kita, terbuka putuhat kita, terbuka pintu ma'rifat kita untuk mesra dengan Nur Muhammad tadi. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini benar-benar minallah, keluar daripada izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana, ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana, wa firlana mamada, ya wasi'al karami, ya Rabbi bil sidana, wa firlana mamada, ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, biha ya Allah bi husnil khatimah alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bi dzikri